Jumlah pasien yang meninggal akibat hepatitis akut bertambah dari 3 orang menjadi 5 orang. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan hepatitis akut, kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Ruli Kurniawan. Selamat pagi menjelang siang, Ruli. Berdasarkan data yang Anda dapatkan, jumlah pasien yang terpapar hepatitis akut dan yang meninggal dunia sudah ada berapa orang dan dari wilayah mana saja? Dan apakah sudah ada informasi resmi untuk penanganan hepatitis akut dari pihak rumah sakit maupun Kementerian Kesehatan? Ya, selamat pagi Maggie, dan untuk menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan tadi terkait dengan berapa sebenarnya jumlah kasus dan juga seperti apa penanganan ke depan terkait dengan kasus hepatitis akut di Indonesia ini, saya sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dan saya juga sudah bersama dengan 2 orang narasumber kita pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan langsung Maggie terkait dengan elaborasi kita terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Yang pertama saya dengan Profesor Hanifah Oswari sebagai Ketua Tim Transplantasi Organ dan Jaringan Terpadu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selamat pagi, Prof. Hanifah. Dan juga saya sudah bersama dengan Dr. Sumaryono, spesialis penyakit dalam sebagai Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Penunjang dari RSCM. Selamat pagi, Dr. Sumaryono. Saya mungkin akan coba ke Prof. Hanifah terlebih dahulu. Prof. Hanifah, ini kan memang sudah ada penambahan kasus meninggal hepatitis akut. Yang baru saja saya dapat informasi dari Jakarta bahwa sudah ada 5 kasus meninggal dunia sekarang saat ini. Nah, sejauh ini dari RSCM sendiri, Prof. Hanifah gitu sebagai ketua dari tim juga gitu untuk terkait dengan kasus baru ini, berapa mungkin bisa di-update lebih dahulu kasus sudah ditangani di RSCM berapa kasus dan kondisinya saat ini seperti apa di RSCM sendiri? Gimana, Prof? Baik, saya kira sejak dilaporkan pertama kali di RSCM melaporkan ada 3 kasus yang dicurigai masuk dalam kriteria WHO untuk probable. Dan sampai saat ini kasusnya masih tetap 3, belum ada penambahan kasus di RSCM sampai saat ini. Baik. Dan kalau kita melihat sejauhnya ketika kasus tersebut datang ke RSCM, kondisinya seperti mungkin dijelaskan sedikit, Dok? Ya, pada saat datang ketiga pasien itu dalam keadaan kesadaran yang sangat menurun, yang kita sebut koma, dan juga datang dalam keadaan kejang. Ya, kemudian tiga-tiganya datang dengan alat bantu nafas. Jadi sebetulnya ini yang kita sebut dalam keadaan yang sangat berat, yang disebut hepatitis fulminan. Dan keadaan ini tim dari ICU anak sudah bekerja keras untuk membantu, tetapi karena kondisinya pada saat datang sudah demikian lanjut, kami tidak berhasil menolong ketiga pasien tersebut. Berarti bisa dikatakan sejak 3 kasus tersebut hingga saat ini belum ada penambahan kasus lagi yang datang ke RSCM atau dirujuk ke RSCM ya, Prof? Ya, sampai saat ini belum ada penambahan kasus untuk keadaan seperti ini. Baik, sebelum saya ke Dr. Sumaryono, saya akan tetap ke Prof. Hanifah terlebih dahulu. Prof, ini kan memang banyak kekhawatiran dari orang tua mungkin di luar sana terkait dengan informasi yang beredar terkait di media sosial ataupun di platform media yang lain gitu terkait dengan trigger dari kasus hepatitis akut ini. Ada yang mengatakan bahwa diakibatkan adanya oleh injeksi ataupun penerimaan vaksin COVID-19 sebelumnya. Sejauh ini investigasi ataupun penelitian dilakukan oleh tim RSCM terkait dengan kasus hepatitis akut ini seperti apa sebenarnya, Prof. Hanifah? Jadi kalau kita melihat data-data yang di RSCM sangat sedikit untuk kita bisa menilai pertanyaan tadi. Tapi kalau kita menilai dari laporan dari Inggris yang melaporkan pasien-pasiennya itu mayoritas di bawah usia 5 tahun. Dan mereka yang di bawah 5 tahun tentu belum ada vaksinnya. Nah, karena itu data-data yang sampai saat ini sudah ada, kita tidak melihat hubungan tersebut, hubungan antara vaksin COVID dan kejadian hepatitis akut yang berat pada saat ini. Saya kira untuk mengatakan demikian masih terlalu jauh. Penelitian masih terus dilanjutkan sampai saat ini. Sejauh ini sudah ada update terbaru terkait dengan penelitian atau investigasi yang dilakukan oleh tim RSCM khususnya terkait dengan kasus ini, Dok, Prof? Jadi di RSCM tidak melakukan investigasi secara tersendiri. Kami melakukan kerjasama dengan tim Kemenkes di bawah Pak Menkes sendiri. Sudah dilakukan investigasi-investigasi yang canggih, termasuk juga melihat whole genome sequencing dan lain-lain. Dan penelitian itu sedang berlangsung dan tiap kali terus dipantau oleh Pak Menkes sendiri. Saya kira masih banyak yang kita perlu tahu, tetapi penelitian tentang itu masih berlangsung. Baik, masih tetap berlangsung penelitiannya, dan saya ada pertanyaan lagi terkait dengan banyak sekali informasi yang masuk ke kami gitu, Prof. Hanifah. Sudah ada vaksinasi hepatitis A dan B yang diberikan kepada anak di usia cukup dini. Nah, apakah vaksin tersebut bisa dikatakan memperingan gejala ataupun bisa dikatakan menghindari, ataukah apabila sudah diberikan, apakah perlu diinjeksi kembali terkait dengan vaksin ini?
Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan para ibu ya, bahwa hepatitis A, hepatitis B yang kita sudah tahu ada vaksinnya, memang baik untuk hepatitis A dan B, dan kita tahu itu sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Tetapi sayangnya tidak diperuntukkan untuk keadaan yang seperti ini. Karena itu anak-anak yang belum diberikan vaksin hepatitis A dan B silahkan berikan segera, karena itu memang penting untuk mencegah hepatitis A dan B. Tetapi tidak dengan tujuan untuk mencegah penyakit ini, dan mereka yang sudah lengkap diberikan vaksin hepatitis A dan B tidak perlu diulang kembali. Baik. Kasus semakin banyak dilaporkan oleh beberapa daerah, Dr. Sumaryono, RSCM sebagai rujukan nasional rumah sakit dan juga rujukan untuk kasus ini mungkin seperti itu. Sejauh ini bagaimana persiapan dari RSCM terkait dengan akan adanya kemungkinan rujukan-rujukan pasien baru datang ke RSCM dengan kondisi hepatitis akut ini sendiri. Gimana dokter? Baik, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan bahwa kasus hepatitis akut yang unknown origin ini tidak semua harus dirujuk ke RSCM. Jadi bisa ditangani di masing-masing fasilitas kesehatan sesuai dengan derajat beratnya kasus. Nah, umumnya mungkin yang perlu dirujuk ke fasilitas-fasilitas lanjut adalah kasus-kasus hepatitis akut berat yang kategori hepatitis fulminan barangkali ya Prof ya, yang itu memang mesti dirujuk ke sini. Tapi maksud saya rumah sakit lain yang memiliki fasilitas dan juga dokter spesialis anak, apalagi dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi mestinya memiliki kapasitas untuk itu. Nah, kemudian untuk di RSCM terkait dengan pelayanan pasien dengan hepatitis akut berat yang unknown origin ini, kita sudah menyusun pedoman ya. Jadi pedoman itu mulai dari pedoman mengenai alur layanan dan juga pedoman penapisan, kemudian pedoman diagnosis dan juga tata laksana. Nah, dan ini bersama dengan IDAI ya, dengan tim IDAI dan juga dengan RSCM, dengan kita sudah menyusun pedoman itu. Dan itu yang kita gunakan di RSCM. Mengenai fasilitas pelayanannya, mulai dari emergensi, sebenarnya masuknya bisa di emergensi, bisa di rawat jalan, tapi mungkin kasus yang berat mestinya masuknya ke emergensi ya, ke IGD, dan di sana kemudian dilakukan penapisan dengan beberapa pemeriksaan tadi, kemudian akan kita berikan pelayanan di ruang perawatan sesuai dengan derajat beratnya kasus. Pada kasus yang berat akan kita rawat di ruang pediatric intensive care atau PICU. Seperti itu, Mas. Ini terkait dengan sistem pelayanan sendiri, apakah apabila orang tua melihat adanya gejala misalnya, seperti sebelum saya ke dokter Prof. Hanifah, ada gejala, apakah harus melalui Fasankes tingkat 1 dulu, puskesmas ataupun klinis sebelum menuju ke rumah sakit rujukan di tipe C, B, atau A ini? Seperti apa kira-kira dok untuk baiknya nanti ke depannya orang tua? Sebenarnya kita di nasional sudah ada sistem rujukan ya, khususnya untuk pasien CKN ada pedoman untuk rujukan. Pada kasus yang ringan bisa dilakukan pemeriksaan di Faskes tingkat 1. Tapi pada kasus yang berat, ada kondisi urgent bisa langsung di IGD dimanapun rumah sakit yang ada. Tapi kasus tadi kalau misalnya kasusnya kasus ringan, sedang bisa di Faskes tingkat 1 atau kemudian Faskes 2. Dan bila memang dari penilaian oleh tim dokternya di sana perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit di atasnya, maka dilakukan rujukan berikutnya seperti itu. Jadi apabila melihat ada gejala yang cukup akut dari anak-anaknya atau buah hatinya, bisa langsung aja masuk ke IGD di seluruh Fasankes. Di IGD di rumah sakit di seluruh Indonesia saya kira bersedia atau mampu untuk memberikan pelayanan pasien seperti itu. Dan selanjutnya akan tergantung dari penilaian dokter yang ada di sana. Dari dokter yang akan menentukan kasus ini nantinya perlu dirawat di mana, apakah bisa dirawat di rumah sakit tersebut atau perlu rujukan di fasilitas di atasnya. Gitu. Apakah perlukan adanya ruang isolasi khusus misalnya dok, ketika kita masuk ke IGD ada ruang isolasi khusus, di Bangsal ada isolasi khusus, atau seperti apa kira-kira? Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini kasus ini, virus, maksud saya penyebabnya pasti belum diketahui, tapi sebagian terbesar diduga berkaitan dengan infeksi yang adenovirus 41 itu, di mana penularannya melalui saluran cerna, bukan melalui udara atau bukan droplet dan bukan airborne. Jadi kita tetap memberikan pelayanan di ruang isolasi, tapi isolasinya tidak perlu isolasi khusus yang bertekanan negatif misalnya, tapi cukup isolasi tanpa tekanan, seperti itu.
Saya ke Prof. Hanifah. Prof. Hanifah, terkait dengan gejala tadi, sebenarnya gejala seperti apakah yang harus diwaspadai oleh orang tua? Karena kan salah satu gejalanya adalah dengan panas ya, dok, ada peningkatan suhu tubuh. Tapi kadang-kadang kan peningkatan suhu tubuh itu kan bisa diakibatkan oleh banyak aspek gitu, Prof. Nah, kira-kira untuk bisa mencirikan awal gitu ya, di awalnya orang tua melihat, oh ini kayaknya khawatirnya menuju ke sini, kira-kira seperti apa gejalanya, Prof? Jadi sebetulnya dari laporan balik dari laporan yang lengkap itu dari Inggris ya, mereka melaporkan bahwa gejala awal itu gejala saluran cerna. Kalau di awam saya kira kita kenal dengan namanya flu perut ya. Nah, flu perut seperti apa sih? Ya seperti diare, mual, muntah, mencret, demam. Itu kan gejala-gejala yang kita kenal, ibu-ibu sering tahu itu flu perut lah mereka sebutnya. Nah, kalau ada gejala-gejala gini, ini adalah pintu masuk untuk kelainan yang lebih lanjut. Yang kemudian akan diikuti peningkatan SGOT, SGPT yang mulainya belum terlalu tinggi, makin tinggi, dan bisa terjadi gejala kuning, gejala hati yang lain seperti buang air kecil seperti teh, buang air besar seperti dempul ya, putih. Dan ini gejala-gejala hati yang bisa berlanjut menjadi yang lebih berat lagi yang kita sebut hepatitis fulminan, hepatitis yang sangat berat yang bisa mengakibatkan kematian. Jadi kuncinya adalah flu perut lah, flu perut. Kalau ada gejala-gejala flu perut, hati-hati, mungkin sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk minta pertolongan dokter atau tenaga medis yang lain untuk menilai keadaan ini apakah sudah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berarti mungkin bisa diserahkan kembali, Prof. Hanifah, kira flu perut itu seperti apa, dok? Apakah panasnya harus berapa derajat, ataukah ada rasa seperti apa di bagian perut ataupun bagian mana dari bagian organ dalam, seperti apa kira-kira, Prof? Jadi pertama yang namanya flu ya, saya kan berhubungan dengan virus ya. Jadi gejala-gejala umum virus itu ada biasanya. Selain dari diare, mual, muntah, sakit perut, juga ada rasa tidak enak di badan seperti ngilu-ngilu di otot, tulang-tulang rasa sakit, badannya lemas. Itu semua gejala-gejala yang kita katakan flu perut. Dan dari laporan memang kelihatannya gejala itu yang pertama-tama dialami sebelum dia berlanjut menjadi kelainan hati yang kelihatan, yang bisa terlihat oleh mata dan jelas terlihat pada saat dilakukan pemeriksaan. Jadi kuncinya seperti flu perut itu. Prof, ini kan sudah masuk PTM 100% di hampir mungkin sekolah di Indonesia gitu. Nah, ini ada kekhawatiran orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah terkait dengan adanya kasus baru ini. Kira-kira himbauan dari ataupun upaya pencegahan yang akan disampaikan dari dokter spesialis anak, kira-kira seperti apa, Prof. Hanifah? Sampai saat ini IDAI belum mengatakan bahwa PTM itu kita tidak anjurkan. Jadi kami tetap menganggap bahwa kewaspadaannya yang ditingkatkan, tetapi jangan terlalu khawatir. Karena tadi Dr. Sumaryono juga menyampaikan bahwa kita melihat bahwa penyebarannya melalui saluran cerna yang lebih utama. Karena itu kalau bisa kita jaga untuk anak, kalau bisa tidak usah makan di sekolah, menjaga kebersihan pada saat menggunakan toilet, sesudah ke toilet itu bercuci tangan yang bersih, dan bisa menjaga kemungkinan penularan melalui mulut pada saat sekolah. Saya kira itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa antisipasi keadaan seperti ini. Saya kira tidak perlu khawatir berlebihan, ini bukan COVID yang penyebarannya bisa lebih cepat, yang penyebarannya melalui saluran nafasnya, airborne atau droplet itu dengan cepat bisa menular, tetapi waspada tetap perlu dilakukan tanpa kita harus berlebihan untuk bereaksi. Baik, tidak perlu berlebihan terkait bereaksi, namun yang diharapkan di sini adalah bagaimana kewaspadaan dari orang tua terkait dengan kesehatan buah hatinya seperti apa, nanti ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih Prof. Hanifah dan juga Dr. Sumaryono atas waktu bersama CNN pada pagi hari ini. Dan Ngesiti memang penelitian dan juga investigasi tetap dilakukan baik dari RSCM sebagai rumah sakit nasional, baik dari Kementerian Kesehatan dan juga pastinya dari lembaga lain terkait dengan peningkatan kasus hepatitis akut ini sendiri. Dan kita harapkan memang mudah-mudahan kasus ini tidak semakin bertambah jumlah penderitanya dan bisa dikatakan bisa cepat dihentikan dengan adanya evaluasi mendalam dan juga pastinya ada terima-terima akan dilakukan. Yang paling penting tadi disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah bagaimana upaya pencegahan kita untuk mengantisipasi penyebaran kasus hepatitis akut ini sendiri. Kembali ke studio bersama Maggie, silakan. Ya, baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan atas laporan Anda terkait dengan penanganan kasus hepatitis akut. Selamat bertugas kembali.